Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada. Di video ini saya ingin berbagi sedikit cerita dan pengalaman saya ya. Pertama-tama saya ingin memberitahu kalau saya ini bukan seorang Kristiani, tetapi saya adalah seorang Buddhis. Walaupun saya seorang Buddhis, dulu banyak sekali teman maupun rekan kerja yang sering mengajak saya untuk ibadah ke gereja, dan saya pribadi senang ya untuk ikut mereka ke gereja, apalagi mendengar lagu-lagu rohani. Karena kadang-kadang ketika kita sedang bengong, sedang ada masalah, saya mendengar lagu rohani itu menemukan satu kedamaian, ketenangan, dan nyaman gitu loh. Walaupun saya seorang Buddhis, bahkan saya sampai hafal ada beberapa lagu rohani. Nah, kita hidup tentu tak akan bisa luput dari segala problema ataupun permasalahan dalam hidup ini, siapapun dia ya, termasuk saya sendiri. Nah, dikala itu suatu saat saya sedang dalam kondisi menghadapi satu masalah dalam kehidupan. Di saat sedang naik motor, saya sempat termenung, bengong, dan tiba-tiba saya dalam hati menyanyikan beberapa lagu rohani. Dan setelah beberapa lagu rohani, tiba-tiba saya bisa menyanyikan satu lagu rohani yang sama sekali belum pernah saya dengar, belum pernah saya tahu. Saya sendiri juga sempat kaget ya. Setelah itu, lah kok bisa gitu loh. Dan saya coba bertanya ke beberapa rekan, saya tanya, ini lagu ini kalian pernah dengar gak? Dan setelah mereka dengar, mereka bilang liriknya kayak mirip-mirip pernah dengar, tapi kata-katanya itu kayak gak ada. Dan setelah di-search di Google lagu-lagu rohani, ternyata memang tidak ada. Saya berpikir apakah saya tanpa sadar membuat atau menciptakan lagu rohani itu sendiri gitu loh ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya udahlah, dan saya memberi judul lagu itu dengan nama judulnya Ku Yakin. Nah, akan saya coba nyanyikan sedikit di sini ya. Mungkin kalau nanti bagi rekan-rekan yang tahu lagu ini memang ada atau bagaimana, bisa memberi info atau komen di kolom komen di bawah ini, oke? Ku yakin ada kuasa-Mu Tuhan di setiap langkah-langkah hidupku. Ku yakin ada kasih-Mu Tuhan di setiap helaan nafasku. Ku yakin ada mujizat-Mu Tuhan di dalam doa kehidupanku. Ku yakin ada kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin ada kasih-Mu Tuhan. Ku yakin ada mujizat-Mu Tuhan di dalam doa kehidupanku. Sebab Kau Tuhan Allah Bapa-Ku, karena Kau Yesus mujizat-Mu nyata. Sebab Kau Tuhan Allah Bapa-Ku,
karena Kau Yesus, mujizat-Mu nyata. Kira-kira seperti itu lagunya. Dan kalau memang bagi yang merasa memang ada ini lagu atau pernah dengar, boleh kasih info di kolom komentar ya. Karena saat saya menyanyikan lagu ini, saya sama sekali belum tahu dan belum pernah mendengar gitu loh. Oke, singkat cerita, setelah berjalannya waktu, namanya roda kehidupan itu berputar ya. Seperti orang bilang, kadang kita bisa di atas, kadang di bawah. Dan yang saya alami ini adalah ketika sedang mau menuju ke atas, belum sampai ke atas, sudah jatuh lagi. Tiap kali mau menuju ke atas, jatuh lagi. Kalaupun pernah menuju ke atas, itu hanya numpang lewat aja. Begitu sampai ke atas langsung turun. Begitu sampai ke atas langsung turun. Numpang lewat. Itulah roda kehidupan, perputaran roda kehidupan. Oke. Nah, singkat cerita, setelah berjalannya waktu, baru-baru ini ketika kita sedang menghadapi problem hidup lagi, sedang galau lah ya, sedang bad mood. Dan ketika itu saya di atas motor kembali, tiba-tiba dalam hati menyanyikan beberapa lagu rohani. Dan kembali tiba-tiba saya menyanyikan satu buah lagu yang juga belum pernah saya dengar dan saya tahu. Saya coba nyanyikan di sini ya. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Bapa, sebab ku ada karena kasih-Mu. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Yesus, Kau berhak atas seluruh hidupku. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Bapa, pakailah aku sesuai rencana-Mu. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Bapa, sebab ku hidup karena kasih-Mu. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Yesus, Kau berhak atas seluruh hidupku. Wow, aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu Bapa, pakailah aku sesuai rencana-Mu. Pakailah aku sesuai rancangan-Mu, sebab ku hidup karena kasih-Mu. Kira-kira kurang lebih seperti itu lagunya. Dan saya sempat bertanya kepada teman saya yang orang gereja ya, kok saya senang mendengar lagu rohani di saat saya sedang sedih, di saat saya sedang ada masalah, dan saya menemukan kedamaian dan ketenangan di sana. Bahkan saya merasa kok saya bisa menciptakan atau membuat lagu rohani gitu loh, beberapa lagu rohani, dan saya coba nyanyikan di depan beliau juga. Dan mereka bilang, itu kamu berarti panggilan hati. Banyak juga yang menyuruh saya untuk masuk dan menjadi umat Kristiani. Tetapi saya bilang belumlah ya. Kita tidak bisa bilang itu adalah panggilan, karena kan untuk menganut satu agama itu bukan hanya berdasarkan dari luarnya aja, atau karena kita senang, mentang-mentang kita senang ke gereja, ikut ke gereja, kita senang mendengarkan lagu rohani, lantas kita udah memang cocok nih. Kalau bagi saya itu bukan seperti itu ya. Karena kalau untuk masuk ke satu agama itu memang harus benar-benar panggilan dari dalam hati yang paling dalam. Mungkin sampai saat ini saya belum
mendapatkan panggilan hati saya yang paling dalam, karena saya masih merasa nyaman di agama Buddha saya hingga detik ini, gitu loh. Ya, tapi kalau someday, who knows, ya kan. Bagi saya juga agama itu sebagai sebuah transportasi, atau bisa dikatakan sebuah bisa dikatakan status lah ya. Karena yang dinilai itu sebenarnya bukan dari apa agamamu, tetapi perbuatan, tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau apapun agamanya, kalau perilaku dan tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya tidak baik, juga percuma aja menurut saya ya. Walaupun jadi menurut saya agama itu hanya sebagai sebuah status. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani, bersikap, berperilaku, berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting menurut saya. Walaupun status itu memang perlu suatu saat nanti ya, oke. Jadi sebenarnya lagu yang terakhir ini saya berpikir ini bukan hanya untuk umat Kristiani aja, tetapi bisa untuk semua kalangan ya. Karena kalau kita cermati, kita amati makna arti dari kata-kata tersebut, yaitu aku milikmu Tuhan, aku hidup karena kasih-Mu. Jadi saya berpikir apapun problem dan masalah yang kita hadapi, ya kita jalanin saja. Kita harus tetap bersyukur karena sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan, masih diberi hidup, diberi napas karena kasih Dia. Dan Dia berhak atas seluruh hidup kita. Jadi itu bisa diibaratkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Dia tidak berkehendak, maka semua tidak akan terjadi. Tetapi kalau Dia berkehendak, maka semua itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu kita serahkan kepada Dia. Karena kita adalah makhluk ciptaannya, maka Dia berhak atas seluruh hidup kita. Dan kita menyerahkan dan berharap Tuhan memakai kita sesuai dengan rencana Dia. Karena rencana Tuhan tidak pernah buruk. Rencana Tuhan tidak pernah terlambat. Rencana Tuhan tidak pernah jelek. Itu aja sih sebenarnya makna dari semua ini. Oke. Jadi singkat cerita, jadi bagi siapapun saudara-saudaraku yang berada di luar sana, yang apabila menghadapi problem atau masalah dalam kehidupan yang sama seperti apa yang telah saya alami, tetap bersabar, tetap berpegang teguh pada iman dan keyakinan kalian masing-masing. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan, kalau kita percaya, tidak akan pernah menelantarkan kita. Kalau kita yakin dan percaya kepada Dia, pertolongan Dia tidak akan pernah terlambat. Dan semoga suatu saat nanti Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, semua bisa tercapai dan terkabulkan. Oke? Salam damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih.